Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا wa na'udzu bika min ilmin la yanfa. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 6 Dzulhijjah 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2014, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayatnya dan sabda-sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat untuk kita semuanya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kita mengkaji kitab Hisnul Muslim beserta syarahnya. Namun malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji yang berhubungan dengan musim dulu, yaitu yang berhubungan dengan ibadah kurban. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang ibadah kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh. Seperti apa kurban pada zaman Nabi dan pada zaman salafus saleh rahimahumullah ta'ala ajma'in. Sebelumnya, kita yang berada di kota Malang ini kehilangan seorang da'i yang beliau juga mempunyai pengajian rutin di Masjid Al-Ghifari, yaitu Al-Ustadz Faiz bin Naji bin Al bin Sa'id rahimahullah ta'ala. Tidak bisa dipungkiri bahwa beliau adalah termasuk seorang da'i yang sering mengobarkan semangat, dan beliau termasuk seorang ustadz yang lama ngajar di Masjid Al-Ghifari. Beliau di Masjid Al-Ghifari termasuk orang lama, mengajar semenjak dahulu. Meninggal karena kecelakaan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya, memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya, dan meninggikan derajatnya di surga nanti. Allahumma amin. Mengenai kurban atau ibadah kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada masa para salafus saleh, di sini ada riwayat-riwayat, kemudian juga nanti ada penjelasan dari para ulama. Di antara riwayat itu adalah At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya, dan ini At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Malik. Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan hadis ini sahih di dalam Sunan Ibn Majah, dengan sanadnya sampai kepada Umarah ibnu Abdillah annahu qala, beliau mengatakan, sami'tu Atha ibn Yasar yaqul, aku mendengar Atha bin Yasar mengatakan. Atha bin Yasar adalah seorang tabi'in. Kata beliau, Sa'altu Aba Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu,
kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Abu Ayyub, semoga Allah meridhoinya, yaitu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Aku bertanya kepada Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, bagaimana kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi dulu seperti apa? Abu Ayyub menjawab, faqala kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun hatta tabahan nasu fasarat kama tara. Dahulu seseorang itu berkurban seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya semuanya. Mereka makan dan mereka juga bisa memberi makan kepada orang lain. Sehingga manusia berbangga-banggaan seperti yang kamu lihat saat ini. Jadi di sini riwayat ini, walaupun ini dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, para ulama mengatakan hukumnya adalah hukum marfu'. Hukumnya ini adalah sabda Nabi. Jadi pada zaman Nabi dulu, satu keluarga itu cukup dengan seekor kambing untuk salah satu dari mereka. Dan semua keluarga ikut mendapatkan pahalanya. Nah, kemudian setelah itu pada zaman Bani Umayyah, ya, itu mulai manusia berbangga-banggaan. Bangga-banggaan. Maksudnya bangga-banggaan itu ya apa? Kalau bahasa kita ini jor-joran. Mungkin satu rumah mengeluarkan, ya, saya kurban kambing 40. Satu orang kambing 40, saya 30. Jadi jor-joran, persaingan. Padahal yang sunnah zaman Nabi dulu adalah satu keluarga cukup seekor kambing untuk salah satu dari mereka, dan semua keluarganya ikut mendapatkan ganjaran. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di dalam Az-Zawaid disebutkan sanadnya sahih. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan sahih, disepakati oleh Ad-Dhahabi. Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan sahihul isnad, sebagaimana di dalam Sahih Sunan Ibn Majah, yaitu dengan sanadnya sampai kepada Asy-Sya'bi, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, an Abi Suraihah radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa sahabiyun syahidal Hudaybiyah, melalui jalan sahabat Abu Suraihah. Beliau adalah seorang sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Nah, kenapa kok disebutkan ikut perjanjian Hudaybiyah? Karena memang sahabat itu ada tingkatan-tingkatannya, sehingga disebutkan juga dia ikut perang Badri. Karena sahabat punya tingkatan-tingkatan. Di antara yang tingkatannya tinggi itu adalah yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun berapa perjanjiannya? Ada yang tahu? Tahun berapa perjanjian Hudaybiyah? Ini penting. Ya. Hari Kesaktian Pancasila tahun berapa? Nah, ini penting ya. Apalagi ini juga berhubungan dengan tahapan-tahapan dakwah Nabi. Perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Yang mana waktu itu Nabi dan para sahabat ya dilarang masuk Mekah oleh orang-orang musyrik
Akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan sumpah setia siap mati. Nah, sumpah setianya di bawah pohon yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatih. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Jadi mereka ini peserta Hudaybiyah itu diridhoi oleh Allah semuanya. Jumlah mereka 1000 lebih. Diridhoi oleh Allah semuanya. Jadi mereka punya pangkat yang tinggi. Kemudian sekedar faedah saja. Kan tadi Allah menyebutkan bahwa Allah ridha kepada orang-orang beriman yang membaiat Nabi di bawah pohon. Iya kan? Berarti pohon ini masuk di dalam Al-Qur'an. Sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada masa sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nah itu orang-orang kalau datang ke Mekah, ke Madinah, itu suka mampir ke pohon itu. Mampir ke pohon itu, sholat di sana, demi untuk mendapatkan barokah daripada pohon itu. Karena mereka beranggapan ini pohon masuk di dalam Al-Quran. Dulu Nabi dan para sahabat berbaiat di bawahnya. Lalu apa yang dilakukan oleh sahabat Umar? Yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, pohon itu ditebang sampai akar-akarnya ditebang. Demi apa? Untuk menyelamatkan akidah umat. Untuk menyelamatkan akidahnya umat. Dan ini termasuk hada min hasanati Umar. Ini termasuk kebaikan sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kalau tidak, orang kalau ke Mekah, ke Madinah pasti mampir ke pohon itu. Kalau enggak, ya dia merasa kurang afdal. Jadi begitu ya. Itu nama sahabat atau panggilannya Abu Suraihah. Salah seorang sahabat peserta perjanjian Hudaybiyah, beliau mengatakan, "Hamalani ahli 'alal jafa ba'dama 'alimtu au 'amiltu minas sunnah." Keluargaku bersikap kurang baik kepadaku setelah aku mengetahui atau mengamalkan sunnah. Jadi sikap keluarganya kurang baik. Dia dianggap orang ini orang yang kamu nggak seperti biasanya. Setelah dia tahu sunnah dan setelah dia mengamalkan sunnah. Kenapa? Kana ahlul bait yudhahuna bisyati wasyatain wal an yubakhiluna jiranuna. Dulu pada zaman Nabi, satu keluarga itu kurban seekor atau 2 ekor kambing saja. Sementara sekarang kalau kami lakukan itu, maka tetangga-tetangga kami menuduh kami kikir. Ya. Jadi setelah dia ngamalkan sunnah kayak zaman Nabi dulu, satu keluarga seekor atau 2 ekor kambing saja, oleh tetangganya dituduh sebagai apa? Sebagai apa? Orang kikir. Wah, ini kikir ini. Satu keluarga cuman seekor 2 ekor kambing, kikir. Padahal yang lainnya fulan 40 ekor, fulan 50. Dia dituduh seperti itu ketika dia mengamalkan sunnah, ketika dia mengetahui sunnah. Jadi memang orang kalau mengamalkan sunnah ya siap seperti ini. Orang kalau mengamalkan sunnah itu ya siap untuk diselisihi dan siap untuk dicaci maki. Ini sunnatullah. Para sahabat semuanya, para salafus saleh, para nabi ya seperti itu. Orang kalau mengikuti kebenaran itu siap untuk diselisihi dan siap untuk dicaci maki. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadits, yang haditsnya dikenal dengan hadits At-Taifah Al-Mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq
la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang mereka tegak di atas kebenaran. Mereka mendapat kemenangan. Ya, tidak berbahaya bagi mereka siapa saja yang menghina mereka dan menyelisihi mereka. Jadi tidak membahayakan mereka siapa yang menghina mereka dan menyelisihi mereka sampai menjelang kiamat. Mereka selalu ada. Jadi at-taifah al-mansurah yang oleh Nabi dijamin mereka di atas kebenaran, ya, mereka itu selalu dicaci maki dan juga diselisihi. Itu resiko. Makanya kita harus siap mengemban kebenaran, siap dengan segala resikonya. Kalau kepingin enak-enakan saja, tidur aja di rumah. Kalau kita mengemban kebenaran, mendakwahkan kebenaran, mengajak kebenaran al-haq yang sesuai dengan aturan-aturan Allah dan sunnah Rasulullah SAW, siap untuk diselisihi, siap untuk dicaci, dan siap untuk apapun resikonya. Ini sudah sunnatullah. Kalau orang mengemban kebenaran ingin enak-enak saja, santai-santai saja, Anda perlu belajar lagi sejarah. Anda pelajari sejarah para pengemban kebenaran. Anda pelajari sejarah para pengemban dakwah al-haq. Bagaimana mereka? Mereka itu ya seperti itu, dihina, dicaci, difitnah, diusir, diperangi, dibunuh, dan yang lain-lainnya. Ini adalah sunnatullah. Sama dengan sahabat tadi, sahabat Abu Suraihah. Ketika tahu sunnah, mengamalkan sunnah, dituduh macam-macam. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sunan Abi Dawud melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-adha fil musalla. Falamma qada khutbatahu nazala min minbarih wa utiya bikabshin fadabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala bismillahi wallahu akbar hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Kata sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, aku menyaksikan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Adha di musalla. Tatkala beliau selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya. Kemudian didatangkan kepada beliau seekor domba. Seekor domba. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Seraya mengucapkan bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah, ini adalah kurbanku dan kurban umatku yang belum kurban. Seekor kambing. Jadi seekor kambing untuk siapa? Seekor kambing untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk semua umatnya yang belum kurban. Jadi kambing satu orang saja, tapi yang lainnya ikut mendapatkan pahala. Nabi kurban untuk umatnya karena beliau adalah bapak kita. Nabi itu adalah bapak dari umatnya. Ya, jadi satu saja kurbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan sahihul isnad dan disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Abdullah bin Hisham annahu qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yudhi bisyatil wahidah an jami ahlihi.
bahwasanya Nabi Muhammad SAW kurban seekor kambing saja untuk semua keluarganya. Seekor kambing saja untuk semua keluarganya. Kemudian riwayat yang kelima, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqran yata'u fi sawad wa yabraqu fi sawad wa yanduru fi sawad fa utiya bihi liyudhhiya bih. Dari Bunda Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dibawakan seekor domba yang ada tanduknya. Jadi Nabi kalau kurban itu milih jenis domba. Maksudnya domba itu kambing jenis domba. Kan kambing ada dua jenis kan? Domba dan kambing biasa. Kalau istilah kita kambing kacang namanya ya. Nah, Nabi itu jenis domba. Jenis domba yang ada tanduknya yang dipilih. Namun bukan berarti kalau betina tidak boleh ya. Kambing betina boleh. Bahkan hamil pun boleh. Kambing atau sapi yang bunting boleh, tidak apa-apa. Cuman yang kalau bisa milih yang afdal yang tidak sedang bunting. Kalau ternyata bunting, di dalamnya ada janin, nah janinnya juga dimakan tidak apa-apa. Karena sembelihan ibunya itu termasuk sembelihan janinnya. Kecuali kalau janinnya masih hidup keluar, nah harus disembelih lagi, sembelih dulu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih jenis domba yang ada tanduknya. Bukan hanya itu, yang ujung-ujung tangan dan kakinya itu hitam, serta di matanya itu hitam. Jadi domba warna putih, matanya itu hitam, ujung kaki dan ujung tangannya itu hitam. Ini jenis domba yang bagus. Dilihat itu bagus, ganteng atau cantik. Ya. Itu biasanya domba mana biasanya? Domba Garut biasanya. Antum coba lihat di Google, domba Garut. Wah, itu bagus-bagus. Ya kayak gini-gini ini. Putih, bersih ya. Matanya hitam, pokoknya kayak ada celaknya gitu loh. Kakinya juga hitam-hitam, tangannya, tanduknya juga panjang-panjang. Ya, itu cuma mahal harganya. Mungkin satu bisa sampai 10 juta, 20 juta, mahal. Biasanya orang kalau punya domba jenis gitu itu dieman-eman, bukan untuk kurban. Nah, Nabi malah justru yang gitulah yang dipilih untuk kurban. Jadi Nabi memilih yang jenisnya bagus, kemudian juga penampilannya yang bagus. Memang mahal, tapi afdal dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau menyembelihnya. Faqala laha, beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, halummil muddiyah." Wahai Aisyah, kamu ambilkan pisaunya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda lagi, "Ishhidiha bihajar." Kamu asah dulu pisaunya dengan batu. Jadi sebelum nyembelih disah dulu biar benar-benar tajam. Lalu dilakukan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Tsumma akhadhaha wa akhadhal kabsh fa atja'ahu tsumma dabahahu. Lalu diambil pisau itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga mengambil domba itu. Lalu beliau menidurkan domba itu, lalu kemudian beliau menyembelihnya. Tsumma qala, ketika menyembelih beliau mengucapkan, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Tsumma dhaha bih. Ya Allah, bismillah dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad beserta umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Seekor kambing. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi.
Itu bagus ya. Ini di antara kitab yang perlu dimiliki oleh talibul ilmi. Syarahnya Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi. Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau itu ulama buta. Umur 19 matanya kabur, umur 20 buta total. Tapi oleh Allah diberi kelebihan, mata hatinya terbuka. Hafalannya kuat, ilmunya mendalam. Masya Allah, luar biasa. Rahimahullahu ta'ala. Syekh bin Baz hatam syarah Muslim berapa kali? Maksudnya hatam itu beliau kan nggak bisa baca ya. Cuman caranya itu dibacakan orang. Jadi ada orang baca, beliau mendengarkan. Berapa kali beliau hatam? Ada yang tahu? Syekh bin Baz hatam syarah, bukan Sahih Muslimnya loh ya, syarahnya ini berapa jilid? Itu beliau hatam 60 kali. Masya Allah. Jadi kita ini perlu juga mengetahui para ulama supaya kita tahu bahwa kita belum ada apa-apanya. Itu ada buku yang bagus untuk motivasi kita semangat belajar, terutama semangat membaca. Al-Musyawwiq ilal Qira'ah, ya judulnya, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Gila Baca ala Ulama. Antum kalau baca buku itu malu sendiri. Jadi ulama menghatamkan kitab bukan sekali dua kali. Ya, ada yang hatam satu kitab itu sampai 100 kali. Ada sekian kali. Ya. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala itu hatam syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi 60 kali. Padahal beliau tidak bisa baca sendiri. Jadi dibacakan orang. Bacakan orang, beliau yang kemudian memahaminya. Sehingga beliau sudah hafal. Sahih Muslim itu beliau hafal. Ada satu kisah menarik. Ada satu orang nulis hadis. Hadis ini ya, rawahu Muslim. Perawinya Muslim. Tapi dicari di Sahih Muslim tidak ada. Dicari di Sahih Muslim tidak ada. Lalu mereka datang ke Syekh bin Baz. Syekh, ini ada hadis seperti ini Syekh, rawahu Muslim. Kami cari di Sahih Muslim tidak ada Syekh. Syekh bin Baz merenung sebentar. La'allahu muslimun minal muslimin. Maksudnya Muslim itu adalah orang Islam, bukan imam Muslim. Jadi perawinya salah seorang Islam. Artinya hadis palsu itu. Jadi rawinya bukan imam Muslim, tapi rawahu Muslim. Perawinya adalah seorang Muslim yang berbohong bikin hadis itu. Iya, kulu kerupuk fa inna kerupuk barokah, rawahu Muslim. Makanlah kerupuk karena kerupuk itu barokah, rawahu Muslim. Ya, perawinya adalah seorang Muslim, maksudnya gitu. Imam Muslim rahimahullah taala mengomentari hadis tadi mengatakan wastudilla bihadza man jawaza atau wastadalla bihadza man jawaza tadhiyatar rajul anhu wa an ahli baitihi wa washtirakahum ma'ahu fit thawab. Hadis ini dijadikan dalil oleh orang yang membolehkan seseorang itu kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya, dan mereka semua bersekutu bersamanya dalam mendapatkan pahala. Jadi kambing itu satu orang dan keluarganya ikut mendapatkan pahala semuanya. Kemudian berikutnya lagi, riwayat yang keberapa? Yang keenam. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni dari Saleh putra Imam Ahmad bin Hanbal dari ayahnya Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku, yudhi bisyati an ahli bait, apakah boleh kurban seekor kambing untuk satu keluarga? Qala na'am la bas. Imam Ahmad menjawab, ya, tidak apa-apa. Qad dabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kabshain faqarraba ahadahuma faqala bismillah Allahumma hada an Muhammad wa ahli baiti wa qarraba al-akhar
Faqala bismillah Allahumma hada minka walaka amman wahadaka min ummati. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah menyembelih 2 ekor kambing. Ini yang masyhur ya. Dari penjelasan para ulama, Nabi itu kurbannya 2 ekor kambing. Ketika satu kambing didekatkan, beliau menyembelihnya seraya mengatakan, Bismillah Allahumma hada min Muhammad wa ahli baiti. Dengan nama Allah, ya Allah ini adalah kurbannya Muhammad dan keluarganya. 1. Lalu satu lagi didekatkan kepada beliau, beliau sembelih sambil mengucapkan, Bismillah Allahumma hada minka walaka amman wahadaka min ummati. Ya Allah, dengan nama Allah, ya Allah ini darimu dan untukmu bagi umatku yang mengesahkanmu. Ini riwayat yang dipakai oleh para ulama. Jadi Nabi kurbannya itu 2 ekor kambing. Yang satu untuk Nabi dan keluarganya. Yang satu untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam kitab Al-Mughni. Kemudian juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu kana yudhi bisyati fataji'u ibnatuhu fataqul anni fayaqul wa anki. Bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kurban 1 ekor kambing saja, 1 saja. Lalu putrinya datang. Putrinya mengatakan, "Untukku itu ya?" Abu Hurairah menjawab, "Ya, untukmu juga." Jadi ada kamu juga mendapatkan pahala daripada kurban ini. Itu ada di dalam kitab Al-Mughni. Kemudian juga di dalam kitab Zadul Ma'ad, Al-Allama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam anna syata tujzi'u 'anil rajul wa 'an ahli baitihi walau kathura 'adaduhum. Bahwasanya di antara petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 ekor kambing itu boleh untuk 1 orang beserta keluarganya walau jumlah mereka banyak. Ya, dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Kemudian para ulama menjelaskan, lah boleh enggak kalau satu keluarga itu mau kurban lebih dari 1, lebih dari 2. Mau kurban 10. Mungkin bapaknya sendiri, ibunya sendiri, anak-anak sendiri, boleh enggak? Lah di sini para ulama menjelaskan hukumnya boleh, tidak dosa. Yang penting tidak ada niat untuk berbangga-banggaan, mubahah. Enggak ada niat pamer, enggak ada niat riya, boleh. Ya, dari sisi hukum boleh. Tidak dosa. Akan tetapi yang afdal adalah mengikuti sunnah. Yang afdal mengikuti sunnah. Satu keluarga 1 ekor atau 2 ekor kambing saja. Nah, kalau uangnya masih banyak, ya, masih bisa beramal dengan cara yang lain, yaitu sedekah. Tapi kalau kurban yang sunnah begini, dilakukan oleh Nabi dan para salafus saleh. Uang selebihnya dipakai untuk sedekah. Kemudian Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala membawakan hadis masalah ini, yaitu tentang 2 orang sahabat. 2 orang sahabat ini pergi, ketika masuk waktu sholat, cari air nggak ada. Cari air nggak ada. Akhirnya mereka tayamum, sholat dua-duanya. Setelah selesai sholat, nemu air. Padahal waktu sholat masih ada. Yang satu beranggapan, waduh, kan sekarang sudah ada air, berarti harus sholat lagi. Dia wudhu dan dia sholat. Yang satu lagi berpendapat, sudah nggak usah, kan tadi sudah sholat, sudah selesai, gugur kewajiban. Lalu keduanya ini berbeda pendapat. Beda pendapat. Lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan yang tidak mengulangi sholatnya, asobatas sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Dan Nabi mengatakan yang mengulangi sholatnya, lakal ajru marroten, kamu dapat ganjaran 2. Ya, kamu karena mengulangi sholatmu dapat ganjaran 2. Kamu yang tidak mengulangi sholatmu, ya, sesuai sunnah, besaran mana ganjarannya? Ganjarannya besaran yang ikuti sunnah. Ya, seperti itu. Jadi ini ibadah kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan
para salafus soleh, supaya kita tahu gambarannya. Karena itu bagi keluarga yang mampu berkorban, jangan meninggalkan korban. Nabi tidak pernah meninggalkan korban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Kemudian juga Nabi dalam hadis bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapatkan kelebihan dari Allah, kelebihan rezeki, bisa korban, uangnya cukup untuk korban, dia enggak mau korban, maka jangan mendekati musalla kami. Udah enggak usah dekat-dekat masjid udah. Jadi oleh Nabi itu diancam. Demikian, wallahu alam. Masih ada sedikit sisa waktu, kita buka untuk sesi tanya jawab yang sesuai dengan materi. Ya, Ustaz, mohon penjelasan mengenai sunnah memotong kuku dan rambut setelah hewan dipotong. Karena ada yang memahami bahwa yang dilarang untuk dipotong adalah hewan kurbannya, bukan sahibul kurban. Kalau yang dimaksud itu mulai tanggal 1 ya. Jadi mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, itu kan kita tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, dan tidak boleh ngambil kulit, ngelupas kulit ya, kulit kita sendiri. Kalau niat kurban sampai hewannya disembelih. Bahkan ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh. Yang jelas itu adalah larangan. Kalau kemarin tidak ada niatnya baru sekarang, ya berlakunya mulai sekarang ini. Dan itu berlaku bagi orang yang kurban saja. Keluarganya tidak apa-apa. Kalau kurban atas nama bapak, ya bapak itu saja. Kalau kurban atas nama anak, yang berlaku untuk anak itu saja. Kemudian tadi kita bahas mengenai keluarga. Satu orang dan keluarganya. Lah keluarga itu batasannya apa? Batasan keluarga itu sampai di mana? Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Ahkamul Udhiyah wad Dzakah, hukum kurban dan penyembelihan, beliau menyebutkan bahwa keluarga itu mempunyai makna dari dua sisi. Sisi yang pertama menurut uruf. Uruf itu menurut pengertian secara umum. Menurut pengertian secara umum, keluarga itu adalah man ya'uluhum min zaujat wa aulad wa aqarib. Keluarga itu adalah orang-orang yang berada di dalam tanggungannya dia, berupa istri, anak, dan karib kerabat. Jadi keluarga itu orang yang berada dalam tanggungan kita, istri, anak, dan karib kerabat. Kemudian keluarga dari sisi bahasa, lughah. Ini lebih luas lagi. Keluarga dari sisi bahasa itu luas maknanya. Siapa saja? Likulli qaribin lahu min dzurriyyatihi wa dzurriyyati abihi wa dzurriyyati jaddihi wa dzurriyyati jaddi abihi. Semua kerabat dia daripada anak keturunannya, anak keturunan kita. Kemudian anak keturunannya ayah kita. Kemudian anak keturunannya ayahnya ayah, kakek. Kemudian anak keturunannya bapaknya kakek. Luas kan? Oh, luas sekali itu, keluarga besar. Itu masuk kategori keluarga. Ikut dapat ganjaran semuanya, yang hidup ataupun yang mati. Ya, wallahu alam. Ustadz, anak mempunyai hutang yang harus dibayar atau dicicil, tetapi anak ingin berkorban, manakah yang harus dahulukan? Uang korban untuk bayar hutang dulu. Para ulama mengatakan kita boleh utang untuk korban dengan catatan yakin bisa bayar utangnya. Jadi mungkin sekarang waktunya korban, nggak ada uang, uangnya baru cair bulan depan, utang dulu tidak apa-apa. Nanti ketika uangnya cair, bayarkan. Tapi kalau kita tidak yakin bisa bayar utang, tidak boleh ngutang. Jadi kalau seperti ini, kan ini
utang yang belum jatuh tempo kan, nyicil kan, tidak apa-apa, kurban dulu. Kurban dengan catatan utangnya tetap bayarnya lancar. Karena kita menghidupkan sunnah dan kita menghidupkan syiar. Afwan Ustadz, kalau saya disuruh memilih lebih bagus mana, berkorban dengan seekor kambing atau patungan 7 orang menyembelih sapi. Secara jenis ya, yang afdal kurban itu yang nomor 1 adalah seekor onta untuk 1 orang. Onta 1 orang itu paling afdal nomor 1. Yang kedua, seekor sapi untuk 1 orang. Ini yang afdal nomor 2. Nomor 3, seekor kambing jenis domba. Itu 1 orang. Yang keempat, seekor kambing jenis biasa. Yang kelima, seekor onta untuk 7 atau 10 orang. Yang terakhir, seekor sapi untuk 7 orang. Jadi sapi kalau patungan dengan kambing afdalan mana? Afdalan kambing. Sapi itu menjadi afdal kalau sapinya untuk 1 orang. 1 orang 1 kambing dengan 1 orang 1 sapi, afdalan mana? Afdalan 1 orang 1 sapi. Kalau 7 orang 1 sapi dengan 7 orang 7 kambing, afdalan mana? Hah? 7 orang 1 sapi. 7 orang 1 sapi patungan dengan 7 orang 7 kambing, afdalan mana? Kambing. Afdalan kambing. Jadi kalau patungan itu, kalau sapinya patungan, lebih afdal adalah kambing. Kalau sapinya tidak patungan, lebih afdal adalah sapi. Yang dimaksud sekeluarga itu apa juga termasuk anak dan cucu? Iya, tadi sudah diterangkan. Jadi keluarga itu maknanya luas. Ya, kita dan garis keturunan, bapak dan anak keturunannya. Berarti masuk di dalamnya siapa? Masuk di dalamnya adalah saudara kita, ponaan kita. Kemudian atasnya lagi bapaknya bapak. Wah, tambah banyak maknanya keluarga itu. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu adzan ya, sepertinya. Atau belum? Berapa? Kalau ada lagi yang mau ditanyakan, fadhol. Insyaallah nanti berikutnya kajian kita seperti biasa ya, yaitu dari kitab Hisnul Muslim. Kita lanjutkan yang lalu insyaallah. Ini kalau di jam saya sudah masuk waktunya Isya. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.